Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kembali kita lanjutkan dalam kitab Umdatul Fiqh dan kita masuk di bab tentang hadyu dengan udhiyah. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa hadyu dan udhiyah itu adalah sunnah, ya, tidak wajib kecuali kita ada nazar, illa bin nazar wa tudhiyah afdal mina sadaqah bi samaniha. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa kalau kita sembeli udhiyah itu secara hukum dia lebih afdal dan lebih utama daripada kita bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan tersebut. Dan afdal fihi ma al-ibil sumal bakar sumal ghanam. Mana yang lebih utama? Ya, kita pakai udhiyahnya adalah unta, kemudian sapi, kemudian next yang berikutnya adalah urutannya adalah kambing. Kemudian yustahab istihsanuha wastismanuha. Nah, kemudian juga kita dianjurkan ketika cari udhiyah itu adalah yang paling baik gitu ya, istihsan, dan juga yang paling gemuk gitu. Jadi emang nggak asal pilih gitu. Wala yajzi illa al-jaza' min al-dha'an wasani mimma siwa. Nah, untuk ke kambing sendiri yang bisa dipakai untuk jadi udhiyah itu adalah yang usianya nggak kurang dari jaza, yang sudah berusia 6 bulan, atau sani mimma siwa. Kalau yang lain itu yang nggak kurang dari sani. Dan sani daripada kambing sendiri gitu kan, itu berarti maksudnya adalah yang usianya adalah 1 tahun, malahu sanah. Kemudian kalau sani daripada unta itu makamul lahu khamsinin, 5 tahun. Jadi istilah sani itu beda antara kambing, kemudian juga ini termin kalau untuk yang ibil gitu ya, untuk yang unta itu yang umurnya sudah genap berapa, 5 tahun. Kalau sapi, saninya itu maksudnya adalah yang 2 tahun ya. Kemudian tuh jizi asya'an wahid. Nah, kalau kita bicara perorangan, maka nanti kambing itu untuk 1 orang. Kemudian budnah dan bakar itu sabah. Jadi kalau nanti dia unta dengan sapi ya itu bisa untuk 7 orang. La tujzi al-aura al-bayyin auruha. Nah, untuk hewan yang sudah jelas-jelas punya cacat gitu ya, aura ya, juling pada matanya. Ini masalah aibnya pada mata. Itu nggak boleh kita pakai. Atau ajfa allati la tunki, atau hewan yang dia itu kurus ya, nggak ada dagingnya, atau arja al-bayyin ya, dia ada hewan yang pincang, yang cacat pada kaki gitu ya. Kalau ini pada badan. Dan juga al-maridah al-bayyin maraduha, atau yang sakit dan jelas gitu loh sakitnya apa, itu nggak bisa kita pakai. Dan kemudian juga hewan yang sebagian tanduk atau telinganya ya sudah rusak atau cacat gitu ya, atau mungkin telinga ya, tanduk dan telinga. Kemudian tuh jizi al-jamma ya wal batra. Sementara kalau misalkan ada hewan yang dia itu nggak punya tanduk, boleh nggak? Boleh gitu ya. Atau mungkin ekornya terpotong gitu. Atau mungkin al-hasi yang dia itu dikebiri gitu, maka itu boleh. Kemudian wa masukot udhunah, dan hewan yang misalkan hidungnya gitu, uzun itu telinga gitu ya, yang telinganya itu kalau di sini beliau mengatakan sukot, terpotong sedikit tapi kurang dari separuh gitu ya. Ya. Au khuriqat au qut yang akal min nisfiha. Jadi boleh. Kalau yang ini kata beliau dikatakan di sini boleh dan tidak mengapa. Kemudian sunnahnya itu adalah yang kita bicara sekarang teknis penyembelihan. Kalau unta itu caranya gimana? Dinahar ya. Ibil itu dinahar, bukan dipotong gitu ya. Nah, nanti teknis untuk nyembeli unta sendiri itu ada beda gitu ya. Maka kita qaimah berdiri, kemudian ma'kulah ya duha al-yusra ya. Kemudian kita ikat gitu kan, kaki depan yang sebelah kiri. Kemudian kalau yang
al-baqar itu dengan zabah. Memang benar-benar disembelih, dan kambing juga seperti itu ala safahiha. Dan ini berarti mereka dibaringkan gitu ya. Maka beda cara motongnya unta dengan kambing atau sapi. Wa yaqul inda dzalik, dan ketika kita mau potong itu maka kita ucapkan bismillah wallahu akbar. Allahumma hada minka walaka. Jadi kita mengatakan dengan menyebut nama Allah dan Allahu akbar, Allah Maha Besar, dan kita katakan ya Allah, ini dari karuniamu dan juga ini adalah dipersembahkan untukmu. Wala yustahab an yazbahaha illa muslim, dan tidak dianjurkan, ya, artinya hanya seorang muslim yang dianjurkan untuk menyembelihnya. Wa in zabaha sahibuha fahuwa afdal, dan kalau misalkan Anda langsung yang sembelih gitu ya, yang punya yang mengeluarkan itu, maka itu yang lebih utama. Tapi kalau tidak memungkinkan ya boleh orang lain. Wa waqtu zabhi yaumul 'id ba'da salatil 'id ila akhir yaumaini min ayyami tasyrik. Nah, kapan waktu penyembelihan kurban tadi, hewan-hewan tadi itu pada hari Id, berarti 10 Zulhijjah, ya, setelah sholat Id hingga sampai hari tasyrik, ya, akhir dari hari tasyrik tanggal 13. Wa tata'ayyan al-udhiyah biqaulihi hadhihi udhiyah. Nah, kita perlu ini ya, perlu pertegas gitu ya, dengan ucapan bahwa ini adalah udhiyah. Maksudnya udhiyah memang hewan kurban, dan ini hadyu gitu ya, ini hewan sembelihan. Wa sya'ruhu wa taqlidu ma'aniyah. Jadi memang benar-benar kita harus kasih kepastian gitu kan. Jadi ketika dikasih tanda itu sambil pasang niat gitu. Jadi ini diniatkan untuk hadyu, yang ini diniatkan untuk udhiyah. Dan kita saat kasih label itu memang benar-benar niat juga. La yuta al-jazar bi ujratihi syai'an minhu. Dan orang yang menyembelih atau tukang jagal, nah ini kita bicara tukang jagal, itu nggak boleh dibayar dari sebagian udhiyah tadi. Ya, nggak boleh dibayarkan dari hasil sembelihannya tadi. Nah, kemudian sunnahnya juga itu adalah yakul sulusa udhiyatihi. Nah, dianjurkan kita itu makan sepertiga daripada hewan sembelihan kita. Kemudian di sulusa, kemudian kita hadiahkan sepertiga yang lain gitu kan. Ini terkait dengan pembagian yatasaddaq bi sulusiha. Jadi teknisnya sepertiga kita makan, kemudian juga yang sepertiga disedekahkan, dan sepertiganya lagi adalah kita hadiahkan. Wa in akala aksar jaza. Kalau dia pengen makan lebih dari sepertiga boleh gitu ya. Walau yantafi'a bijildiha wala yabi'uhu wala syai'an minha. Kalau dia pengen manfaatkan kulit boleh ya, tapi tidak menjual kulit itu ataupun menjual bagian daripada udhiyah tadi. Nah, itu kalau bicara udhiyah ya, hewan kurban. Sementara kalau kita bicara tentang hadyu, kata beliau, ingkan atau tawuan, kalau dia hukumnya tadi sunnah, ustuhibba lahul akal minhu, maka dianjurkan dia juga makan ya dari hewan itu. Liana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amara min kulli jazur, karena Rasul sudah sampaikan gitu ya. Rasul perintahkan kepada orang yang sembelih hewan untuk apa? Untuk ambil sebagian gitu kan, diambil kemudian dimasak di tubikhat fa'akala min lahmiha. Anda makan dagingnya gitu kan. Kemudian juga wahasamin maraqiha, dan minum gitu ya kuahnya. Wala yakul min wajibin. Tapi kalau nanti statusnya hewan hadyunya itu adalah sembelihan yang wajib sebagai dam haji gitu ya. Min hadil mutah wal qiran tadi ya, dari orang yang tamatu dan qiran, maka itu tidak boleh, la yakul. Nah, ini perlu dibedakan berarti hukum udhiyahnya tadi. Kemudian Nabi juga bersabda terkait hal ini, man arada an yudhiya, orang yang pengen kurban gitu kan, pada khalal ashar, maka berarti catatannya juga untuk orang yang ingin berkurban ketika masuk 10 hari pertama Zulhijjah al-ashar itu, maka nggak boleh ya, la yakhud min sya'rihi wala min
basyarati, jadi dia nggak boleh potong rambut, ya, nggak boleh cukur rambut, nggak boleh potong kuku sedikit pun hatta yudahi, sampai kemudian dia selesai menyembelih hewan tersebut. Nah, sekarang kita akan lihat yang ada kaitannya dengan hewan sembelihan juga, itu bicara tentang akikah. Kita akan lihat di video berikutnya insyaallah.